Semakin berkembangnya konsumsi komoditas berbasis mineral di seluruh dunia, pada satu sisi juga menipisnya endapan kadar tinggi dan dangkal telah memaksa perencanaan tambang untuk dapat mengeksploitasi sisa cadangan mineral secara lebih optimal. Sistem penambangan secara umum dibagi menjadi dua, surface mining dan underground mining. Block caving mining merupakan salah satu bentuk metode penambangan underground mining dengan cara memotong besaran penampang seluas area tertentu yang terdapat pada bagian bawah dari blok badan biji dengan tujuan untuk menentukan atau mengamburkan badan biji yang terletak pada bagian atas dari level undercut. Block caving mining memiliki tingkat produksi yang tinggi, yang berarti biaya modal yang tinggi pada awal proyek, tetapi biaya operasi yang relatif rendah. Hal tersebut menjadi sebab mengapa hal ini umum terjadi pada large copper deposit di selain tambang terbuka. Block caving merupakan cara paling ekonomis untuk menambang. Metode penambangan yang dilakukan dengan block caving sangat memungkinkan dilakukan produksi berskala besar dengan kadar biji relatif lebih rendah, bentuk badan biji masif dan tebal serta banyak rekahan, dan kemiringan endapan yang curam bahkan tegak. Metode block caving sangat banyak diusulkan untuk digunakan sebagai metode penambangan sejumlah mineral di seluruh dunia, sehingga berkaitan dengan ini sangat dibutuhkan ruang lingkup pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku block caving. Karena dengan semakin banyaknya tambang terbuka atau open pit, pada saat ini tidak menutup kemungkinan juga akan memperluas operasi penambangan di bawah tanah dengan menerapkan metode block caving. Berdasarkan statement R.J. Butcher, terdapat 3 strategi undercutting untuk memotong bagian bawah badan biji, yaitu dengan cara pre-undercutting, post-undercutting, dan advanced undercutting. Kecenderungan saat ini dalam proses merancang ambrukan adalah menggunakan strategi advanced undercut dengan diskusi untuk mengurangi tingkat kerugian yang masih dapat ditoleransi melalui perancangan yang baik, penyanggaan yang memadai, dan peralatan untuk mengatasi secara cepat adanya batuan menggantung di dalam lubang penarikan. Keuntungan dari penambangan block caving. Yang pertama, sistem penambangan tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan sistem penambangan tambang bawah tanah lainnya. Yang kedua, kegiatan produksi yang terpusat membuat pengawasan menjadi lebih efisien dan pemeriksaan kondisi dan lingkungan tempat kerja menjadi lebih teliti. Yang ketiga, pembuatan rancangan sistem ventilasi tidak terlalu kompleks dan rumit. Yang keempat, produktivitas tinggi. Yang kelima, metode tambang bawah tanah yang mempunyai tingkat produksi paling tinggi. Yang keenam, recovery penambangan tinggi. Yang ketujuh, ventilasi sangat memuaskan. Dan yang terakhir, pemecahan batuan pada proses produksi secara keseluruhan. Kerugian dari penambangan block caving. Yang pertama, permintaan produksi yang meningkat tidak dapat langsung dipenuhi. Yang kedua, penghentian penarikan biji selama waktu tertentu akan menyebabkan kehilangan lubang bukaan yang telah ada pada daerah yang berpengaruh jika lubang bukaan tersebut merupakan titik konsentrasi berat. Yang ketiga, metode ini tidak cukup fleksibel karena sulit untuk dilakukan perubahan ke bentuk penambangan bawah tanah lainnya. Yang keempat, peronggaan dan penurunan permukaan tanah terjadi dalam skala yang besar. Yang kelima, pemeliharaan lubang bukaan di daerah produksi sangat penting dan mahal. Dampak teknis dari kegiatan penambangan block caving adalah resiko perkiraan penurunan permukaan tanah atau subsidence yang kurang baik yang biasanya dikaitkan dengan lokasi infrastruktur di luar batas-batas subsidence, dan juga dampak lingkungan dari kegiatan penambangan block caving dibandingkan dengan kegiatan penambangan open pit dapat dilihat dari skema gambar berikut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Femineral selanjutnya.